Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Janti. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Nurul? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat sekali ya? Ya, Bu. Mohon maaf Bu Nurul, saya mengganggu waktunya Bu Nurul pagi ini untuk melaksanakan supervisi akademik. Di mana supervisi akademik itu merupakan sebuah proses kegiatan menggali dan memberdayakan performa mengajar guru di kelas bisa lebih baik dan bisa lebih maksimal. Kemudian dalam supervisi akademik ada 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi di kelas, dan pasca observasi. Untuk itu pada pembicaraan pagi ini ke Bu Nurul ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dan saya tanyakan ke Bu Nurul sebagai kegiatan pra-observasi. Yang pertama, Bu Nurul, apa yang panjenengan harapkan dari kegiatan pra-observasi pagi hari ini? Baik Bu Janti, harapan saya bisa mengkomunikasikan perencanaan saya sehingga kegiatan observasi di kelas nanti lebih siap dan lebih matang. Iya, bagus ya. Kemudian berikutnya, kira-kira Bu Nurul kapan merencanakan pembelajaran untuk kegiatan observasi nanti? Rencana saya besok hari Senin, Bu, hari Senin depan. Ya, hari Senin depan ya. Ya. Kemudian untuk kegiatan observasi nanti itu Bu Nurul merencanakan mengajar di kelas berapa, kemudian mapelnya Bu Nurul apa, dan materi yang akan disampaikan nanti dalam pembelajaran apa? Ya, kebetulan saya mengajar kelas 7, saya mengajar bahasa Inggris, dan untuk kegiatan supervisi pekan depan saya menyampaikan tentang descriptive text. Descriptive text ya. Ya. Kemudian Bu Nurul dalam kegiatan observasi nanti itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah proses pembelajaran itu apa? Baik Bu, ada beberapa hal atau beberapa tujuan yang saya harapkan untuk siswa setelah mempelajari descriptive text. Yang pertama, yang saya harapkan siswa mampu mengidentifikasi teks deskriptif tentang family tree. Kemudian siswa mampu menyebutkan vocabulary atau kosakata yang berhubungan dengan family. Berikutnya yang saya harapkan siswa mampu membuat family tree atau pohon keluarga sesuai dengan keluarganya masing-masing. Seperti itu. Iya. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, apa yang sudah Bu Nurul persiapkan untuk kegiatan observasi pembelajaran nanti? Baik Bu, untuk pembelajaran besok ada yang sudah saya persiapkan antara lain yaitu modul ajar, kemudian perangkat pembelajaran atau bahan-bahan yang diperlukan dalam proses pembelajaran besok. Seperti itu Bu. Seperti video. Betul, seperti ya. Mungkin nanti evaluasinya juga bisa dipersiapkan ya. Iya Bu. Kemudian Bu Nurul dalam proses pembelajaran nanti untuk observasi nanti, area pengembangan yang hendak panjenengan capai itu apa? Yang ingin saya capai dalam pengembangan pembelajaran besok, yang pertama itu kompetensi sosial, kompetensi sosial emosional, yang antara lain yang saya kembangkan yaitu kesadaran diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu juga saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid, yang diantaranya yaitu minat dan produk. Seperti itu Bu. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan tentu saja dengan kesadaran penuh dan nyaman. Seperti itu Bu. Ya. Kemudian strategi yang Bu Nurul persiapkan untuk kegiatan observasi nanti? Strategi saya antara lain yang pertama doa, itu pasti ya Bu, doa sebelum pembelajaran. Kemudian saya menanyakan perasaan siswa atau observasi keadaan siswa. Kemudian melaksanakan mindfulness. Terus kemudian saya berikan ice breaking yang menumbuhkan semangat belajar siswa. Kemudian setelah itu saya mengobservasi kebutuhan belajar siswa yang diantaranya kesiapan, minat dan profil belajar siswa.
Kemudian saya kebetulan menggunakan pembelajaran dengan model PBL, Bu. Setelah itu pembelajaran berdiferensiasi yang diantaranya konten, proses, dan produk. Dan yang terakhir yaitu melakukan refleksi pembelajaran. Seperti itu Bu Jamli ya. Luar biasa Bu Nurul, sudah begitu lengkap strategi yang dipersiapkan. Semoga apa yang sudah penjenengan rencanakan itu untuk observasi pembelajaran nanti dapat berjalan lancar. Saya kira sudah cukup bagus sekali. Kalau menurut Bu Nurul itu sudah cukup ya, kita akhiri untuk kegiatan pra observasi hari ini. Mudah-mudahan nanti hari Senin dalam proses pembelajaran berjalan lancar. Terima kasih Bu Nurul atas waktunya. Mohon maaf sekali saya mengganggu. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hempaskan dan
Jadi sudah berkurang. Karena lo struktur bintang efek 4 menjadi bintang 7. Oke. Well class, yuk. Ini kemarin sudah kita petakan. Anak-anak sudah duduk sesuai dengan gaya belajarnya. Di sini kelompok ini kelompok kinestik, anak-anak yang suka gerak, anak-anak yang suka langsung praktek. Kemudian kalau yang di kelompok ini kelompok auditory. Ya, jadi anak-anak yang suka belajar itu sambil mendengarkan, tapi mendengarkan tidak ngalamun ya, mendengarkan tapi memahami. Kemudian di sebelah sini anak-anak yang suka mengamati atau melihat visual. Nah, kalau belajar sebenarnya deloi kemudian baru dapat ide-ide, gitu ya. Oke, yuk. Well class, untuk the next material, we will learn about descriptive text based on a particular person, and we will practice about family tree. Jadi hari ini materi kita itu masih descriptive text tentang particular person. Kemarin sudah belajar mendeskripsikan tempat, kita belajar mendeskripsikan orang khususnya. Nah, hari ini akan belajar tentang keluarga, our family. Ya, saya semua pasti punya keluarga ya. Ya. Kita semua punya keluarga. Semoga keluarganya bahagia, harmonis. Ya, oke. Well, I will give you the talk about family. Nanti kita bernyanyi bareng-bareng. Ya. Jadi yang suka nyanyi boleh di depan nyanyi sendiri. Mengenal nama-nama keluarga family dalam bahasa Inggris. Pokok pembelajaran kita hari ini jelas, ya. Nah, hari ini jelas mempelajari deskriptif lagi, tetapi dengan partikular yang berbeda. Kemarin kita particular place, sekarang kita particular person. Nanti yang kelompoknya kinestik nanti saya beri tugas membuat family tree. Ya, dalam membuat family tree nanti tidak hanya membuat kayak gini toh, tapi harus dijelaskan di bawahnya. Nah, itu jadi nanti yang kinestik yang bertugas membuat family tree. Nah, ini nanti membuat keluarganya masing-masing. Kemudian dijelaskan di bawahnya seperti itu. Oke, jadi ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita do our exercise. Kita belajar mempraktekkan materi yang sudah kita pelajari tentang keluarga. Ya, dari kelompoknya kinestik ini nanti kamu membuat pohon keluarga masing-masing ya, bukan kelompok kemudian dijelaskan ke bawahnya. Ini visual or auditory? Auditory. Ya, auditory. I give text, and then one of you read the text, and then listen carefully about the text and translate the text, and then you do the exercise to make descriptive text about your family. Yes. You understand? Paham? Paham maksud saya ya? Oke. Kalau sudah paham, silakan do your exercise now. And then the visual. Ini sudah bawa, do you bring your
dilihat, diamati, kemudian tuangkan dalam bentuk kalimat. Ya. Contohnya, for example, it is I don't know this his this name. What's his name? Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole. Saya nggak ngerti habis zaman now. Nah ini you nulis, diamati, dilihat, and then diperhatikan. Jeffrey Nicole itu orangnya seperti apa? Jadi identifikasinya. Jadi latar belakang dari Jeffrey Nicole itu apa? Seperti itu, ya. Dituangkan dalam identification. Contohnya the Jeffrey Nicole is an actor in Indonesia. He was born, pasti tahu kan kalau artis semuanya pasti ngerti latar belakangnya seperti apa. Nah itu dituangkan dalam identification. Kalau sudah identifikasinya dapat, kemudian jelaskan ciri-ciri dari foto ini dari Jeffrey Nicole ini. Jeffrey Nicole ini cirinya bagaimana? Maybe Jeffrey Nicole is has tall body. Jeffrey Nicole has short hair. Jeffrey Nicole has big body. Nah, seperti itu. Ya, paham ya? Silahkan, ini tugasnya tidak bukan kelompok satu, tidak, tapi individu sendiri-sendiri. Gitu, ya. Oke kelas, I take time about 10 minutes. Ya. Ya. Insya Allah. Oh, itu cuma angkat terus baca di depan. Ya, jadi salah satu membacakan, ya, yang lainnya menerjemahkan. What can I help you? Sudah selesai? No. Kalau sudah selesai lanjut. You describe your family. I want you describe ini. Mohon maaf semuanya punya ibu ya. Ya. I come after that, after you describe your mother, I want you to describe about your mother. Okay? Oke. Now, Apa yang gue mendeskripsikan Bu? Bu, kalau ayah aja gimana? Yes, Bapak. Tak pernah dulu. Hah? Ini apa ini? Ya, sudah selesai Aku ya. terutama spesifik buat family ini tadi belum ada yang ngerti bahasa Inggrisnya menantu. Nah, kalau menantu perempuan tadi bahasa Inggrisnya apa? Kalau menantu laki-laki son-in-law. Kalau cucu, kalau ke sepupu, keponakan laki-laki, nephew. Dan kalau keponakan perempuan, nice. I ask you, hello class, are you with me? Yes. I ask you, what is your field after you study about your family? Our family. Yo, saya tanya, what does your field after you study material duty, especially about this particular person in our family? What is your field? Happy. Yeah. Bisa happy? Selain senang, apa yang kalian rasakan hari ini lebih apa? Oke kelas, tadi sudah kesimpulan dari pembelajaran ini sudah saya jelaskan, dan ini
Terima kasih sudah belajar hari ini. Jadi, I hope all of you to study hard to prepare our material next week. Are you ready, guys? Ready. Okay, get spirit to next week. Okay, now clap your hand to you and thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nurul, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Jati, alhamdulillah sehat, bahagia. Ya, alhamdulillah sehat ya, saya juga sehat. Gini Bu Nurul, terima kasih. Saya mohon waktunya Bu Nurul untuk menyempatkan waktu pada kesempatan ini. Kita akan ngobrol membicarakan tentang supervisi akademik, di mana supervisi akademik itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Untuk tahapan yang pra-observasi dan observasi di kelas sudah kita lakukan yang kemarin. Nah, pada kesempatan sekarang ini kita akan ngobrol membicarakan kegiatan supervisi akademik di tahapan pasca observasi. Kemudian Bu Nurul untuk tahapan observasi yang sudah kita lakukan yang saat Bu Nurul melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, sekarang pada kesempatan ini kira-kira tujuan dari kegiatan pasca observasi yang akan kita lakukan hari ini itu apa tujuannya? Baik Bu Janti, menurut saya tujuan kali ini kita melakukan pasca observasi ini adalah untuk mengkomunikasikan dari semua tahapan supervisi sehingga bisa menggali potensi, menggali performa guru. Dalam hal ini khususnya saya dalam melaksanakan pembelajaran agar lebih maksimal, lebih baik, lebih menyenangkan, dan bisa memerdekakan belajar anak tanpa ada tekanan. Seperti itu. Ya, betul sekali Bu Nurul. Kemudian pada kegiatan observasi yang kemarin Bu Nurul sudah melaksanakan penerapan pembelajaran di kelas 7D ya. Dengan materi kemarin kalau tidak salah descriptive text ya, about family tree. Ya. Nah, dalam kegiatan tersebut kira-kira apa yang sudah Bu Nurul anggap baik? Ya. Baik Bu, yang menurut saya yang saya sudah anggap baik itu yaitu saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya sudah menerapkan dalam pembelajaran diferensiasi itu sudah saya sisipi, sudah saya sertai dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian saya juga sudah merasa kalau kemarin itu saya sudah memberikan materi anak-anak lewat video-video yang menarik buat mereka sehingga mereka antusias, semangat mengikuti pembelajaran saya. Kemudian selain itu saya juga sudah meminta anak untuk speaking skill, jadi untuk praktek conversation dengan temannya untuk menceritakan atau saling bertukar cerita tentang keluarganya masing-masing dalam family tree. Bu Nurul, dari yang sudah baik tadi ya, itu ke depan kira-kira apa yang bisa penjenengan tingkatkan menjadi semakin lebih baik lagi? Yang jelas konsisten. Saya akan lebih mencoba berinovasi, memberikan materi-materi yang lebih menarik lagi agar anak-anak itu antusias, semangat dalam mengikuti pembelajaran saya. Selain itu saya juga berusaha nanti berbagi praktek baik dengan teman sejawat dengan apa yang sudah saya pelajari lewat
ilmu yang kita pelajari di dalam pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional itu. Kira-kira untuk berbagi praktek baiknya dengan teman sejawat khususnya di sekolah ya, Iya. realnya kira-kira Bu Nurul merencanakan dengan kegiatan apa? Dengan memberikan sosialisasi atau diseminasi, mengajak teman-teman sejawat untuk melihat atau menyaksikan saya waktu mengajar dengan belajar diferensiasi dan KSE, meminta beliau-beliau untuk ke kelas saya sebelum saya mungkin sosialisasi secara langsung di depan teman-teman secara keseluruhan waktu koordinasi atau apa seperti itu. Jadi intinya berbagi dengan sosialisasi dan mengundang mereka ke kelas saya waktu saya pembelajaran seperti itu. Ya, baik, mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi teman-teman ya. Ya. Kemudian Bu Nurul dari hasil observasi penerapan pembelajaran di kelas kemarin, menurut Bu Nurul apakah masih ada yang kurang dalam penerapannya? Masih Bu, masih ya, itu saya merasa saya itu kok masih banyak ceramahnya, saya masih mendominasi kelas itu dengan saya itu banyak ngomongnya, jadi mengulang pembelajaran yang lalu itu lebih detail lagi. Jadi intinya saya itu masih mendominasi kelas dengan terlalu banyak menggunakan metode ceramah seperti itu. Ya, berarti nanti ke depannya perlu diperbaiki lagi ya. Nah, kemudian dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi yang sudah Bu Nurul lakukan di kelas, kira-kira apa ada tentang titik lemahnya ya? Itu kira-kira kalau ada di bagian mana? Ada Bu, yang jelas itu di ini loh Bu, kemarin itu kan di kelas saya 7D itu untuk LCD-nya itu nggak bisa dipakai. Nah itu kan saya harus pinjam LCD, meskipun di kelas tersedia tapi itu rusak, tidak bisa dipakai. Jadi saya pinjam ke kantor TU. Nah kan harusnya kan sekolah kan gercep nih Bu, gercep dalam menyikapi kalau ini kelas ini kok LCD sudah nggak bisa, harusnya segera diperbagi atau bagaimana. Jadi intinya dalam sarana prasarana itu kok kurang memfasilitasi, kurang mendukung kita dalam proses pembelajaran seperti itu. Ya, kalau nanti dalam setiap pembelajaran harus seperti itu, ngambil atau pinjam di LCD yang mobil ya di TU, mungkin banyak menyita waktu ya. Nah kira-kira apakah ada gagasan atau ide Bu Nurul untuk mengupayakan titik lemah tadi, kekurangan tadi? Upaya saya seandainya ini kan saya mengajar bahasa Inggris ya Bu, jadi kalau bahasa Inggris saya itu banyak prakteknya. Jadi seandainya teori itu 1 kali pertemuan, nanti seterusnya biasanya saya langsung praktek anak-anak, mengajak keluar. Jadi kita pembelajaran di luar, praktek di luar, di lapangan. Kalau untuk masalah LCD sebenarnya kita juga sudah sering ini kan matur dengan Pak Ali sebagai sarpras, sebagai sarpras, tapi ya dari sekolah belum bisa menyikapi sampai sekarang ya. Saya tadi kita banyak praktek, kita belajar dulu. Gitu. Kalau misalnya nanti akan tidak bagus itu ya pembelajaran di luar. Tapi untuk pemenuhan atau memenuhi kekurangan yang ada di kelas tadi, barangkali selain membawa anak keluar, Bu Nurul ada ide atau gagasan bagaimana itu agar LCD itu ada di kelas, sehingga waktu pembelajaran berikutnya nanti saat penjelajahan menggunakan LCD itu ada, tidak harus pinjam di kantor TU itu. Iya, saya punya ide memberikan masukan kepada para waka dengan Pak Ali terutama sebagai waka sarpras. Ini juga diterapkan dalam sekolah saya yang lama. Ini kita kan kita membentuk paguyuban sekolah. Jadi setiap kelas kan kita bentuk paguyuban, jadi kita jadikan sebagai sahabat sekolah. Jadi nanti wali-wali murid yang akan memberikan
kontribusinya untuk mendukung pembelajaran anak-anaknya di sekolah. Jadi seandainya paguyuban itu nanti berjalan, kita sebagai wali kelas mendukung nanti dan kita memberikan banyak memberikan banyak peran kita sebagai wali kelas lebih diaktifkan. Kita bentuk paguyuban itu lebih harmonis, lebih dekat. Nanti orang tua itu akan antusias. Ini kelasku kurangnya untuk pembelajaran di kelas anak saya ini apa ya? Nanti mereka itu biasanya sudah, yuk kita beri atau kita penuhi, kita berikan kekurangan di kelas kita, di sekolah anak kita, biar anak kita nanti belajarnya lebih semangat, lebih baik, lebih menarik seperti itu. Jadi pernah saya matur seperti itu. Jadi kita kuatkan paguyuban kelas-kelas, tiap kelas itu kita bentuk sekolah paguyuban sahabat sekolah. Jadi intinya kita kerjasama, kita memaksimalkan orang tua siswa dalam memenuhi fasilitas sekolah. Ya, paguyuban orang tua atau parent ya, setiap kelas ya. Ya, itu yang bagus sekali. Kira-kira Bu Nurul siap untuk melakukan ini, barangkali ide itu cepat dilontarkan ke orang tua dan mudah-mudahan ada sambutan yang baik dari orang tua ya, sehingga sarana prasarana yang menjadi titik lemah dalam pembelajaran di sekolah itu bisa menjadi lancar. Kemudian dalam pembelajaran Bu Nurul yang sudah dilakukan di kelas kemarin, kira-kira area pengembangan ya yang ingin dimaksimalkan Bu Nurul dalam proses pembelajaran itu apa? Ini Bu yang ingin saya maksimalkan dan saya lebih menguasai lagi ini dalam pembelajaran berdiferensi itu. Selama ini kan banyak yang masih bingung apa itu pembelajaran berdiferensi. Nah, dalam hal ini saya ingin lebih belajar lagi biar saya lebih menguasai lagi apa itu pembelajaran berdiferensi yang disertai dengan KSE agar tercipta pembelajaran yang lebih menyenangkan. Apalagi pelajaran saya bahasa Inggris, perlu guru yang kreatif biar anak-anak itu senang dengan bahasa asing seperti itu. Ya, baik Bu Nurul, saya juga sudah melihat kemarin waktu observasi di kelas Bu Nurul sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Saya sudah melihat Bu Nurul dalam pemberian pembelajaran itu di awal ya. Dari awal itu anak-anak bersalaman, berbaris di depan kelas, kemudian bersalaman, kemudian setelah masuk kelas itu diawali dengan berdoa, kemudian Bu Nurul menanyakan kabar dari mereka ya, itu di KSE ya, di pembelajaran sosial emosionalnya. Kemudian di pembelajaran diferensiasinya saya sudah melihat kemarin Bu Nurul sudah memulai dengan pemberian diferensiasi konten ya, itu dengan kalau tidak salah kemarin slide dengan Canva ya, jadi untuk memancing anak dalam proses berikutnya di diferensiasi proses itu anak-anak berdiskusi, atau kemarin saya lihat itu mereka berlatih untuk membuat pohon keluarga dari keluarganya masing-masing ya, dan di akhir dalam diferensiasi produknya dia bisa mewujudkan dalam bentuk gambar pohon keluarganya itu dalam kertas karton ya, seperti itu ya. Itu bagus sekali Bu Nurul, luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih baik, bisa menginspirasi teman-teman yang lain ya. Baiklah Bu Nurul, kira-kira pembicaraan kita dalam observasi pasca ini ya itu sudah cukup. Dari pembicaraan kita tadi itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa Bu Nurul sudah melakukan penerapan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang sudah baik ya. Kemudian yang baik tadi itu akan ditingkatkan dengan berbagi praktek baik ya kepada teman-teman sejawat ya.
Luar biasa Bu Nurul ya. Terima Ya. kasih. Kira-kira itu yang pembicaraan kita saat ini. Kemudian terima kasih waktunya Bu Nurul sudah meluangkan. Mohon maaf saya mengganggu untuk melakukan pembicaraan di pasca observasi ini. Semangat Bu Nurul terus. Saya menunggu Bu Nurul bisa menginspirasi teman-teman sejawat di sekolah ini. Terima kasih.